Halo semua, selamat datang di El Kasus dan hari ini aku akan menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang pemberani bernama Pak Abdul Ghani. Di dalam beritanya sih namanya sebenarnya Kiai Haji Abdul Ghani, tapi menurutku sebutan ini agak berlebihan dan aku takut membawa nama besar dan akan mencoreng nama baik kiainya. Jadi dalam kasus ini kita akan panggil Pak Abdul Ghani aja. Gimana kasus korupsi dan juga cara dia memberikan uang ke 35 perempuan? Gak usah berlama-lama lagi. Berikut ini adalah ceritanya. Kita semua tahu ya bahwa Indonesia itu sangat banyak banget pejabatnya yang korupsi. Mau muda atau tua sama aja. Memang nggak semua pejabat korupsi, tapi tetap banyak dan ada pastinya. Entah alasannya itu untuk kebutuhan rumah, atau untuk biaya sunat anaknya, atau hanya untuk membiayai perempuan-perempuan muda. Tapi apapun alasannya, yang namanya korupsi tetap salah. Dan orang-orang yang melakukan itu semuanya wajib dihukum sesuai undang-undang. Sesuai sih ya, harus sesuai. Nah, kali ini mari kita bedah tentang korupsi yang dilakukan oleh ex-gubernur Maluku Utara ini, yaitu Bapak Abdul Ghani Kasuba. Tapi sebelumnya, aku mau ngomong dulu bahwa semua apa yang aku katakan di video ini semuanya ada di berita dan ini adalah rangkumanku yang sudah aku jadikan satu. Pak Abdul Ghani Kasuba lahir di Maluku pada tanggal 21 Desember 1951. Beliau menjabat sebagai wakil gubernur pada tahun 2008 sampai 2013. Terus beliau menjadi gubernur Maluku Utara pada 2014 sampai dengan 2023. Pada tanggal Desember tahun lalu, Abdul Ghani itu terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dengan kasus tindak pidana korupsi, lelang jabatan dan juga proyek pengadaan barang dan juga jasa. Kasusnya sendiri itu adalah tentang penyuapan dan juga gratifikasi dengan total uang senilai 106,2 miliar rupiah. Pas aku baca beritanya juga ada yang menyebutkan senilai 109,7 miliar rupiah. Nggak tahu mana yang benar, yang pasti itu semua adalah uang hasil korupsi. Rincian dari hasil korupsinya yang dibagi-bagi itu terdiri dari 5 miliar 60 ribu dolar Amerika Serikat, gratifikasi senilai 99,8 miliar dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Nih aku di duit samono kayak aku iso tuku tanah, tuku sawah. Pasti luas banget oleh ini ibuku pasti seneng sih. Pak Abdul Ghani tentunya tidak sendirian, ada juga sosok lain yang ada di bawah Pak Abdul Ghani ini. Dan saat video ini aku upload, aku masih mengikuti kasusnya dan nanti kalau misalkan sudah clear masalahnya, nanti aku update lagi kalau ada waktu ya. Nah, biar aku ngejelasinnya nggak bingung, mungkin aku singkat aja. Intinya Pak Ghani ini tuh tertangkap tangan mengalirkan dana ke beberapa rekening dan salah satu orang itu adalah anaknya sendiri. Menurut Bapak Tessa Mahardika, pada saat diwawancarai tanggal 15 Juli kemarin, KPK sudah menyita 3 bidang tanah dan juga bangunan kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi dengan perkiraan senilai 2 miliar rupiah dan juga semuanya itu milik anaknya. Iya, anaknya. Ini hanya salah satu yang ditransfer ya. Dan tentunya ada yang paling mengejutkan. Kira-kira apa menurut kalian? Iya, benar sekali. Kakek ini ternyata juga mengirimkan uang ke 34 perempuan yang ketahuan. Ya aku sih nggak yakin kalau cuma 34. Tapi ya nggak tahu ya, karena memang menurutku ini berita yang ada jadi aku harus mengikuti berita. Dan dari 34 perempuan ini semuanya adalah anak muda dengan berbagai kalangan. Mau pramugari ada, mahasiswi juga ada, pegawai bank juga ada, modal sekalipun juga ada, bahkan kedokteran pun juga ada. Bayangkan betapa pemberaninya kakek ini. Memakai uang negara yang harusnya untuk keperluan negara atau masyarakat, tapi malah buat keperluan pribadi dan juga senang-senang pribadi. Tapi aku coba berpikir positif sih. Mungkin kakek ini berusaha membantu anak-anak muda itu kan ya. Ya siapa tahu untuk bayar kos, bayar apartemen, atau mungkin untuk makan. Ya intinya membantu kan. Meskipun nggak tepat. Nah, kalian pengen tahu nggak? Di antara anak-anak muda itu berapa banyak yang disumbang oleh kakek ini ke salah satu perempuan itu?
Menurut berita yang aku baca, perempuan yang paling banyak ditransfer adalah salah satu model dari Halmahera, yaitu senilai 200 juta dengan 10 kali transfer. Tapi dari berita lain aku juga membaca bahwa kakek ini tuh juga mengirimi salah satu mahasiswi cantik kedokteran Malang dengan senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Itu banyak banget sih. Aku bingung harus ngomongin apa lagi soal kasus ini. Intinya apapun yang dilakukan oleh kakek ini sangat salah. Bodoh amat lah dengan umurnya yang sudah berumur, sekalipun beliau sudah berumur, tapi kelakuannya seperti ini ya sudah pasti salah dan wajib dihukum sih. Dan semoga juga hukumannya sangat sesuai ya. Aku yakin bukan cuma aku yang benci orang-orang yang terlibat korupsi, tapi masyarakat Indonesia juga pasti juga benci dengan korupsi. Kecuali orang-orang yang memang ada di dalamnya, itu sih beda ya. Tapi dari kasus ini, aku mencoba untuk membawa kalian dengan cara berpikir kritis dalam menanggapi sebuah kasus. Meskipun agak maksain ya. Ya aku bingung mau ngomong dan jelasin apa lagi soal ini. Kita sama-sama berdoa aja, semoga Pak Hakim itu menetapkan hukuman yang sepadan untuk kakek ini. Karena aku yakin di dalam uang yang dikorupsi itu, di sana itu ada banyak banget uang yang harusnya untuk makan orang-orang kecil yang ada di bawah. Tapi kita nggak tahu ya sampai kapan ini semua berakhir, ya tidak ada yang bisa menentukan juga. Tapi kita sama-sama berdoa bahwa orang-orang yang belum tertangkap semoga disadarkan, dan bagi orang-orang yang sudah tertangkap, selamat menjalani hukumannya. Karena itu resiko yang sudah bapak atau ibu ambil, jadi ya jangan nangis kalau misalkan di penjara. Dan jangan nangis kalau misalkan sudah ketahuan. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata atau salah-salah omong. Apapun yang aku omongin semuanya ini adalah fakta yang terjadi. Jadi ya kalau misalkan ada yang salah, tolong luruskan di komentar di bawah ini. Bebas lah kalian mau mengkritik apapun. Dan kalau misalkan aku salah dalam ngomongin, ya silakan kalian komentar aja di mananya aku salahnya, nanti mungkin aku bisa memperbaiki. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Terima kasih sudah nyimak, dan aku berusaha untuk memperbaiki kontenku terus menerus sampai aku benar-benar bisa, ya aku terus memperbaiki sih. Mungkin itu aja ya, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.